Nah, itu organon bahasa Latin yaitu organum, yang artinya alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah untuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama, menurut Manulang 2009. Organisasi menurut para ahli. Kesimpulan 2013, organisasi adalah suatu sistem formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Singagian pada 2008, organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Itu Sudarmo dan Sudita pada 2010, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang oleh sekelompok orang mencapai suatu tujuan. Robbins dan Jadke pada 2007, organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, dikoordinir secara sadar dan berfungsi dalam suatu tujuan yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu atau serangkaian tujuan. Mengapa organisasi itu penting? Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerjasama secara rasional maupun sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dan merupakan sumber daya, sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien maupun efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 kenapa organisasi itu penting. Yang pertama, organisasi sangat penting karena dapat melatih keberanian, kedisiplinan, dan meningkatkan kemampuan secara personal. Yang kedua, organisasi membantu kita untuk mengatur dan mencapai tujuan kita, membuat keputusan dan mengatur sumber daya. Yang ketiga, berorganisasi juga memberi ruang lebih untuk berekspresi, mengembangkan kemampuan diri, membangun kepercayaan diri, dan menambah tenang, menambah wawasan dan pengetahuan, serta memupuk jiwa yang peduli. Dan yang terakhir, dalam kehidupan nyata, organisasi bisa membuat kita dapat mengenal orang dari berbagai kalangan. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi yang baik. Yang pertama yaitu memiliki identitas yang jelas. Salah satu dari ciri organisasi yang baik adalah memiliki identitas diri yang jelas. Contohnya seperti nama perusahaan, perizinan, lokasi, dan sebagainya. Kemudian status anggota yang jelas. Status identitas anggota yang jelas tentunya dapat berupa kartu anggota, tanda pengenal, seragam organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat visi dan misi yang jelas. Visi maupun misi dalam organisasi harus tertuang dan jelas agar arah kerja organisasi dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, keterbukaan dalam manajemen. Manajemen adalah rumah bagi semua konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan kenaikan produktivitas. Kelima, aktivitas perkumpulan yang jelas dan terarah. Aktivitas yang jelas dan terarah diantaranya menjalankan perencanaan, mengambil tindakan, serta melakukan evaluasi. Yang keenam, memperhatikan kebutuhan anggotanya. Beberapa cara yang efektif adalah melalui program pengembangan diri seperti training dan juga workshop. Untuk mencapai keberhasilan organisasi, yang pertama, keberhasilan organisasi dimulai dari visi dan misi yang jelas sebagai panduan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, cara kerja yang terstruktur dan efisien memastikan penggunaan sumber daya secara optimal. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka dan kolaboratif menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang keempat, evaluasi berkala membantu organisasi beradaptasi dan terus berkembang. Yang kelima, pemberdayaan anggota tim, lalu pelatihan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketujuh, penghargaan atas kontribusi menjaga motivasi dan realitas anggota tim. Yang kedelapan, budaya kerja yang positif membuat setiap individu merasa dihargai dan berperan penting. Yang ketiga itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Melalui struktur ini, setiap anggota dapat memahami peran dan fungsi secara jelas.
sehingga bersama menjadi lebih terarah. Koordinasi yang efektif membangun alur komunikasi, pengambilan keputusan, serta koordinasi antar bagian. Program struktur dapat diterapkan seperti hierarki, matriks atau gambar sistem, tergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi. Selain itu, fleksibilitas dalam struktur memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau tantangan yang muncul sehingga tetap kompetitif dan efisien dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan struktur yang jelas, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab jadi lebih teratur, sehingga menghindari tumpang tindih pekerjaan atau kebingungan berat. Struktur organisasi dari satu bagian ke bagian lainnya. Selain itu, struktur yang baik mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien dalam jangka panjang. Struktur organisasi yang tepat membantu tentang lingkungan kerja yang terorganisasi, meningkatkan produktivitas serta memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum digunakan. Yang pertama, struktur fungsional, yaitu membagi organisasi berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya adalah struktur divisional, membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah, geografis, atau pelanggan tertentu, memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan unit yang beragam. Selanjutnya yaitu struktur matriks yang menggabungkan struktur fungsional dan divisional sehingga anggota ini memiliki dua atasan, fungsional dan motor proyek. Kemudian struktur hierarki atau linear menggunakan rantai komando tradisional di mana keputusan mengalir dari atas ke bawah, cocok untuk organisasi dengan kebutuhan kontrol yang ketat. Kemudian struktur flat atau datar yang memiliki tingkat hierarki sehingga komunikasi lebih cepat dan hubungan antara anggota lebih langsung. Yang terakhir yaitu struktur jaringan yang mengendalikan hubungan eksternal dengan mitra, pemasok atau organisasi lain untuk menyelesaikan tugas. Reorganisasi sebagai administratif pada suatu organisasi untuk kemudian menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara yang membedakannya dengan organisasi lain. Budaya organisasi sendiri berfungsi sebagai norma perilaku serta nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh setiap anggota organisasi dan yang digunakan sebagai tata tertib organisasi. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan secara sederhana seperti bagaimana hal tersebut diselesaikan. Budaya organisasi merupakan sekumpulan pengalaman, harapan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang kemudian tercermin dalam perilaku anggota, filosofi, pengamalan, pekerjaan internal, interaksi dengan lingkungan luar organisasi, hingga harapan-harapannya untuk masa depan. Menurut Noe Darmondi pada 1996, budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang lebih tinggi dan rasa saling percaya pada bawahan atau anggota organisasi. Budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif juga memiliki sifat komunikasi yang lebih terbuka, kepemimpinan yang sportif, dan penyelesaian masalah bersama. Budaya organisasi yang terbentuk dan grafis, budaya organisasi yang terbentuk dan grafis ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, tapi tidak tertutup merasa saling percaya. Maksudnya, mencapai tujuan dan organisasi ini lebih dipaksakan oleh pemimpin ke anggotanya. Bahkan budaya organisasi yang tertutup ini juga memiliki sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi yang berbudaya. Yang pertama itu ada transparansi, yang dimana memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat, baik itu anggotanya sendiri, mitra maupun masyarakat umum. Yang kedua ada integritas, yaitu memegang teguh nilai-nilai etika dalam menjalankan kegiatan dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada akuntabilitas, yang dimana bertanggung jawab atas setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan sumber daya yang dilakukan. Selanjutnya ada komunikasi yang terbuka, yang dimana membangun jalur komunikasi yang memungkinkan dialog dua arah antara anggota dan juga pemimpinnya. Selanjutnya ada reputasi baik, dikenal memiliki rekam jejak yang positif dalam menjalankan tugasnya, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pihak terkait. Selanjutnya ada konsistensi dalam kinerja, yaitu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar
yang diterapkan, berkomitmen kepada anggota maupun pihak eksternal. Berikutnya ada kepedulian terhadap anggota atau stakeholder, yang dimana mengutamakan kepentingan bersama daripada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, yang dimana beroperasi sesuai dengan aturan hukum dan regulasi yang berlaku dan menghindari praktik-praktik ilegal atau manipulatif. Baik, sekian materi tentang memahami organisasi yang telah kami sampaikan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Tadi malam sebenarnya saya mau ngasih gambaran tentang materi ini. Jadi karena terus nanti malam kalau bisa dimobilisasi, jangan sampai lama gitu loh. 1 jam setengah cuma terus video itu. Ya. Terus untuk lebih menguatkan tentang pemahaman tentang organisasi, karena kan kita bicara sistem manajemen itu kan di sebuah organisasi. Kita kenapa dikasih materi itu? Jadi kemarin saya kasih tugas-tugas itu adalah sebenarnya itu kata-kata penting dan